Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang persaudaraan Islam. Jadi kita sebagai umat Islam di dunia tentunya kita bersaudara. Dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Ya, sesungguhnya kita ini adalah bersaudara, sesama Islam, sesama umat Islam itu bersaudara. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam yang di Indonesia khususnya, ya sekarang di Indonesia itu umat Islamnya yang begitu banyak, walaupun orang-orang non-muslim sudah mencapai perkiraan 15% atau 20%. Nah, itu merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwasanya kita itu jangan ketika menjadi seorang muslim, kita itu memakai ilmu yang telah kita capai itu dengan dengan seenaknya. Ibaratnya itu kita itu di dunia ini tentunya kita itu harus selalu menyampaikan kebaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang lain, yang mana kita itu di Indonesia ini khususnya, kalau saya itu mengamati dari segi di desa saja, kadang masih banyak saudara-saudara kita itu yang jauh dari agama Islam. Memang agamanya agama Islam, tetapi mereka itu jauh dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena apa? Fasilitas musola atau masjid jauh dari lingkungan. Kita bayangkan saja, kita sebagai umat Islam yang sudah dekat dengan musola saja kesulitan atau males-malesan berangkat ke musola. Apalagi kalau ada orang yang masih pada tahap beragama Islam, membutuhkan bimbingan kita, membutuhkan arahan dari kita, nasihat dari kita, bahwasanya mereka itu sebenarnya juga menginginkan beribadah seperti kita, tetapi tidak ada fasilitas musola. Oleh karena itu, khususnya pada eh, kepala desa atau takmir masjid yang mana di kampung-kampung itu, jangan kita itu memikirkan masjid kita saja, tetapi kita itu juga harus memikirkan di mana orang-orang yang jauh dari fasilitas musola masjid itu harus kita pikirkan. Ya memang kalau dibilang sepedaan motor bisa, tetapi kan itu kan kita yang beriman saja, sebagai orang yang Islam, orang yang beriman saja malas untuk berangkat ke musola. Tetapi ya orang-orang yang masih membutuhkan dorongan, semangat dari kita sebagai orang
muslim yang sudah mempunyai ilmu, ibaratnya sebagai ustadz, para kiai, itu kalau tidak memikirkan itu kan kasihan mereka itu. Jadi kalau saya melihat di desa-desa itu kadang jarak musola itu terlalu jauh. Nah, ini membutuhkan kita sebagai orang-orang muslim yang mempunyai kemampuan, yang kaya raya, yang muslim yang kaya raya, mari kita bersama-sama memikirkan bahwasanya jangan kita itu memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga memikirkan saudara-saudara muslim kita yang lainnya, yang mana mereka jauh dari tempat ibadah musola atau masjid. Kalau kita misalnya, kalau di desa itu kan tanah itu kalau sekitar 50 juta itu kan sudah lebar. Ibaratnya kalau di wilayah Sidoarjo ini mungkin ukuran 5-10 itu sudah ratusan juta. Tapi kalau di desa-desa kan masih mungkin 50 juta itu sudah lebar. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang muslim yang sudah diberi kemampuan atau diberi harta yang berlebih, ya mungkin di desa-desa itu sendiri sebenarnya banyak sekali orang-orang yang kaya tapi belum tersentuh hatinya untuk memberikan fasilitas kepada saudara-saudara kita yang di desa-desa itu yang membutuhkan fasilitas musola yang jauh dari musola. Oleh karena itu kita harus sebagai umat Islam harus tersentuh hati kita bagaimana mereka sebagai umat Islam bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Jadi jangan kita itu ketika di dalam suatu desa atau suatu negara itu ketika muslimnya berkurang, kita itu hanya mengeluh mengeluh karena kok semakin merosot umat ini semakin, ibaratnya kalau dulu di Indonesia itu 90%, ibaratnya 90% itu umat Islam. Kenapa kok sampai turun? Nah, itu karena kita itu sebagai umat Islam itu kurang peduli kepada saudara-saudara kita yang jauh dari musola, akhirnya mereka kepada ada agama lain yang mendekati mereka. Oleh karena itu kita harus senantiasa memberi semangat, dorongan kepada saudara-saudara muslim kita yang jauh dari musola itu untuk diberi fasilitas. Kita harus selalu menggugah hati kita untuk mengeluarkan harta kita. Jangan sampai kita ini hidup di dunia ini yang hanya sementara, kita itu tidak mau berusaha untuk menanam modal untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Padahal kita itu di dunia walaupun kita kaya raya paling umur cuma 100 tahun atau 80 tahun itu saja sudah kesulitan. Sudah sulit untuk orang itu bertahan sampai umur 80 tahun. Oleh karena itu kepentingan kita yang abadi, mulai kita setelah kita meninggal dunia, maka kita memperbanyak amal jariah untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Tentunya kita ketika membangun musola sebagai amal jariah wakaf saja, insya Allah warga di sekitar nanti akan berusaha membantu untuk mendirikan
bangunan untuk musola. Jadi kalau saya melihat dari orang-orang yang jauh dari musola itu sangat kasihan. Mereka pergi ke musola yang jauh, tapi cuma hanya di bulan puasa saja. Ya, sekarang juga adalah bulan mau menjelang Ramadan. Mari kita lihat saudara-saudara kita yang jauh dari musola itu, jangan kita itu terlalu mementingkan diri kita sendiri, tetapi mereka itu sebenarnya kasihan, mereka juga ingin beribadah kepada seperti kita. Mungkin kalau saya ini mempelajari di desa-desa itu seperti itu, banyak yang jauh dari musola, akhirnya mereka pun juga belum tertata akhlak akhlaknya, jauh dari agama, sehingga mereka membutuhkan kita. Jadi kalau dijangka agak jauh lagi, betapa perjuangan para mu'alaf yang sudah masuk Islam itu, mereka itu begitu bersemangatnya untuk mengajak saudara-saudara mereka yang belum mu'alaf untuk menjadi orang yang mu'alaf. Ya, seperti orang-orang Cina pun juga banyak sekali yang sudah menjadi ustadz-ustadz atau para kiai yang melebihi dari kita. Tapi mereka begitu semangatnya, sangat luar biasa. Saya kalau melihat video-video orang-orang yang mu'alaf itu, saya sangat malu karena apa ya, kita itu sebagai umat Islam kadang berjuang belajar itu males, tapi begitu orang-orang yang mu'alaf itu begitu masuk Islam itu, Masya Allah, mereka langsung belajar dengan giat, kemudian dalam jangka beberapa tahun karena semangatnya mencari ilmu sangat tinggi, mereka pun banyak sekali yang menjadi para kiai atau para ustadz, dan mereka langsung bergerak untuk berjuang mensiarkan Islam itu begitu menggebu karena begitu semangatnya, begitu senangnya mereka itu menjadi seorang muslim. Oleh karena itu sebagai pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kita itu juga harus banyak membaca bagaimana orang mu'alaf yang sedang mencari kebenaran itu, kemudian mereka dengan keadaan yang susah, keadaan sedih karena meninggalkan agama mereka, tetapi orang tua mereka atau saudara-saudara mereka tidak mengizinkan, sehingga mereka pun dengan berani mengambil resiko untuk mandiri hidup di tengah-tengah sebagai mu'alaf, kadang menyembunyikan diri, malu untuk memohon bantuan kepada kita sebagai seorang muslim yang sudah benar-benar muslim kita terjaga. Mungkin ilmu kita sudah belajar dari kecil, tapi para mu'alaf yang baru belajar, mereka menyembunyikan kesedihannya, mereka berjuang untuk mencari kebenaran itu, sehingga mereka dengan semangat untuk belajar walaupun dengan resiko yang begitu berat. Itu yang sering saya lihat, saya dengarkan lewat video-video yang mana para mu'alaf itu mereka rata-rata itu
susah, diberi ujian yang susah atau sedih, tetapi mereka tetap berjuang untuk kebenaran agama mereka, bahwa mereka untuk mencari Tuhannya itu benar-benar mereka sangat bekerja keras, berusaha dengan semangat. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim yang di Indonesia yang mayoritas yang 80% atau 85% ini harus selalu berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita, yang mereka jauh dari musola atau masjid itu, untuk kita bantu dengan harapan kita itu sebagai umat Islam itu benar-benar menjadi umat Islam yang mau menyampaikan walaupun satu ayat. Kita mau beramal jariah untuk berwakaf di tanah-tanah orang-orang muslim yang mereka jauh dari musola. Ini harapan saya adalah begitu, mudah-mudahan saya pun juga bisa berbuat yang lebih baik lagi, yaitu ingin berjuang untuk memberi wakaf kepada saudara-saudaraku yang jauh dari musola itu. Semoga kami diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kami pun juga bisa berjuang seperti para mu'alaf-mu'alaf yang sangat luar biasa dalam mensiarkan agama Islam. Tentu kita di tiap-tiap provinsi atau di kabupaten kita itu tahu orang-orang mu'alaf yang mendirikan masjid atau mendirikan lembaga Islam yang mana mereka itu memang membantu orang-orang muslim yang kekurangan atau yang membutuhkan pembinaan, yang mana mereka memang sudah mampu dalam ilmu agama Islam. Saya terus terang sangat berbangga dengan orang-orang mu'alaf yang begitu perjuangan mereka itu melebihi kita sebagai orang muslim, yang kepedulian mereka benar-benar melebihi dari kita sebagai orang muslim yang dari kecil. Tentunya kita itu harus mengambil pelajaran dari orang-orang yang mu'alaf itu untuk senantiasa berusaha membantu saudara-saudara kita. Jadi ketika saya sering mendengar orang-orang di negara-negara Eropa, yang mana kalau saya lihat itu negara seperti negara Belgia itu adalah 20% itu Islam. Mereka di Eropa, sedangkan di Inggris, di Perancis itu rata-rata di bawah 10%. Tetapi menurut penelitian para ahli itu, Islam itu perkembangannya sangat pesat sampai melebihi dari 200%. Jadi kita itu ketika berada di lingkungan manapun kita harus berusaha untuk selalu berusaha menyampaikan atau berusaha bersodakoh amal jariah atau wakaf tanah kepada saudara-saudara kita yang jauh dari musala, supaya mereka itu benar-benar mempunyai keimanan yang kuat seperti kita sebagai seorang muslim yang dari kecil. Itu. Jadi kita itu harus merasa bangga
karena kita itu masih pada mayoritas sebagai orang-orang Muslim di Indonesia, yang mana kita diberi kebebasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan seluas-luasnya. Kita bisa mengambil contoh sebagai negara-negara seperti di Korea Selatan, Korea Utara, di India, di Rusia, atau di negara-negara seperti Vietnam. Bahkan kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Myanmar, di masyarakat Rohingya itu, umat Islam diusir-usir, dibunuh, dibantai karena perbedaan agama. Mereka seolah-olah Islam itu sebagai agama yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus merasa bangga di Indonesia ini karena diberi kebebasan yang begitu luas. Kemudian kita tinggal berjuang untuk bersama-sama berwakaf di tanah-tanah saudara-saudara Muslim kita yang jauh dari musala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini saudara-saudariku terketuk hatinya untuk berusaha di desa masing-masing untuk melihat di mana orang-orang yang jauh dari musola itu, untuk kita bantu membangun fasilitas musola. Walaupun di sekitar situ ibaratnya kalau saya membayangkan itu ukuran 5 kali 10, 50 juta. Padahal orang-orang kaya di sekitar desa sekarang ini banyak sekali umat Islam yang kaya raya. Tetapi ketika mereka sudah di depan atau di dekat mereka ada musola, mereka pun tidak peduli kepada saudara kita yang jauh. Oleh karena itu saya sendiri, saudara-saudara saya pun, atau umat Islam semuanya, untuk berusaha di lingkungan masing-masing untuk saling membantu menolong saudara-saudari kita, tidak sekedar menyuruh untuk beribadah tetapi jauh. Padahal kita itu yang di dekat musola aja kadang untuk berangkat ke musola masih malas-malesan, tetapi mereka yang jauh kita juga harus kasihan mereka. Mereka pun sebenarnya juga umat Islam, tetapi karena jauh dari musola, mungkin ya namanya manusia kadang juga takut ada kejahatan di jalan, atau mungkin takut perasaannya takut dari apapun. Nah, itu harus kita berusaha untuk membantu saudara-saudara kita ini. Jadi saya mengutarakan maksud ini karena saya ini sudah mendengarkan atau melihat para mu'alaf atau di negara-negara Eropa yang jauh dari mayoritas Islam, atau mereka itu mayoritasnya adalah mayoritas non-Muslim. Oleh karena itu saya berbicara seperti ini karena saya sudah banyak melihat atau mendengarkan video-video di YouTube saudara-saudara kita yang non-Muslim, yang Muslim, yang mu'alaf, maksudnya yang orang-orang yang mu'alaf. Orang-orang yang mu'alaf yang mereka begitu sangat bersemangat sekali untuk mensiarkan agama Islam. Kita jangan sampai kalah. Kalau kita sebagai sesama umat Islam, tentunya kita sebagai ustadz atau para kiai sudah mengerti bagaimana persaudaraan kita sesama Muslim.
tetapi kita harus lebih meningkatkan lagi usaha kita ketika di sekitar kita yang masih jauh dari orang-orang yang jauh dari musola, itu harus kita tolong dengan harapan kita sama-sama di suatu kampung yang penuh dengan akhlakul karimah, yang menerapkan akhlaknya seorang muslim. Tentunya kita akan sangat berbangga. Saya berada di Bangah, Sidoarjo. Di sini musola-musola itu sudah sangat dekat-dekat. Jadi kalau kita bilang jauh dari musola enggak bisa. Kalau di Bangah sini memang musola itu kalau menurut saya itu sudah apa? Jangkauan mereka itu sudah sangat dekat-dekat. Mungkin 100 meter atau 150 meter itu sudah ada musola, itu sudah pasti. Nah, itu ini sebagai contoh. Jadi kalau saya memberi contoh seperti di Desa Bangah ini sebagai contoh, musola itu jarak mereka sangat dekat-dekat sehingga jamaah-jamaah pun alhamdulillah sangat ramai. Juga kalau di musim kurban pun banyak sekali, ya alhamdulillah ketika berkorban walaupun dekat-dekat, mereka para yang korban itu bersemangat karena mereka tidak jauh untuk ketika berkorban itu untuk menghubungi ketakmiran yang berada di musola itu. Alhamdulillah di Bangah ini walaupun korban itu pada waktu korban itu hampir separuh dari musola masjid itu mengadakan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan di video tentang korban saudara-saudaraku juga melihat bagaimana orang-orang ketika berkorban. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini benar-benar mengetuk saudara-saudariku yang berada di desa masing-masing, untuk khususnya juga para takmir di masjid atau musola yang sudah megah, yang sudah baik, mereka untuk membantu berjuang untuk saudara-saudara kita yang jauh dari musola, yaitu dengan cara membantu sebagai cabang dari musola atau masjid di lingkungan desa sekitarnya, sehingga benar-benar menjadi suatu desa yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keharmonisan persaudaraan sesama muslim, tidak hanya di sekitarnya saja tetapi berusaha menjangkau persaudaraan muslim yang agak jauh lagi. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kami pun juga bisa untuk ikut serta dalam masalah seperti itu. Akhirnya kami cukup sekian, mudah-mudahan video yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat, barokah bagi saudara-saudariku. Kita sama-sama berusaha belajar untuk menjadi seorang muslim yang baik, tetapi kita harus juga berusaha untuk membantu saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan nikmat iman Islam yang bisa kita capai, kita rasakan, supaya mereka pun juga bisa merasakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi hidayah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, untuk diberi rezeki yang luas, untuk kemanfaatan yang lebih banyak lagi sebagai hamba Allah. Semoga kita
senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal kebaikan kita di dunia sehingga kita dijadikan penghuni-penghuni penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ketik imam underscore atau spasi ubed, semoga like and subscribe, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudariku, mengetuk hati saudara-saudariku untuk senantiasa berusaha untuk berlomba-lomba untuk wakaf ke tanah di sekitar saudara-saudara kita yang jauh dari musola dan masjid. Ini adalah ungkapan hati saya, cita-cita saya dari kecil ingin selalu menolong saudara-saudariku yang ada di wilayah sekitar desa kita masing-masing. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Akhirnya kami sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudariku. Bukan kami merasa sebagai orang yang sombong, tetapi kita sebagai hamba Allah harus selalu nasihat menasihati dalam kebaikan kebenaran. Semoga Allah memberi jalan yang luas, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.